sesuai dengan prediksi Sobat Militer dalam sejumlah video yang kami tayangkan. Aktivasi kontrak akuisisi 18 unit Rafale pesanan Indonesia terjadi pada 2024. Hal demikian menjadikan pengadaan 42 pesawat pancar gas karya anak bangsa Perancis menjadi pembelian pesawat tempur dalam jumlah yang paling besar pasca 1998. Aktivasi kontrak jet tempur yang didorong oleh engine Snecma M88 tentu saja semakin menghancurkan impian Lockheed Martin yang hingga di awal 2020 dijagokan akan memasok puluhan F-16 Viper. Pembayaran uang muka batch ketiga pesawat tempur keluaran Dassault Aviation juga sedikit memperbaiki kredibilitas Jakarta dalam urusan kesepakatan internasional setelah tercoreng dalam hal ihwal program KF-21 dan janji memborong 6 fregat frame. MEF 2020-2024 merupakan masa di mana Indonesia kembali membeli pesawat tempur setelah pada MEF 2015-2019 Jakarta gagal mengimpor pesawat tipe tersebut. Pengadaan pesawat tempur terakhir kali dilaksanakan pada MEF 2010-2014 ketika Indonesia memborong 24 F-16CD EDA dari Amerika Serikat. Akibat kegagalan melaksanakan program akuisisi pesawat pancar gas di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dipensiunkannya F-5EF menyebabkan berkurangnya jumlah skuadron udara aktif di negeri ini. Ketidakberhasilan Indonesia mendatangkan jet tempur pada MEF 2015-2019 merupakan blessing in disguise karena alokasi pinjaman luar negeri atau PLN kemudian digunakan untuk pembiayaan Rafale batch pertama dari Prancis. Pembelian 42 jet tempur Rafale tercatat sebagai pengadaan terbesar Jakarta dari Paris, dihitung dari era Orde Baru. Sebelumnya Indonesia hanya melaksanakan akuisisi sejumlah sistem senjata dari Prancis dalam jumlah dan nilai yang kecil. Misalnya impor berulang rudal buatan MBDA. Begitu pula dengan suplai APC VAB 4x4 dan VAB 6x6 dan howitzer gerak sendiri Caesar 155 mm. Negeri kelahiran Yannick Noah kini tengah berjuang untuk memenangkan program akuisisi kapal selam diesel elektrik yang dilakukan oleh Indonesia. Sebelumnya Paris sudah berjaya dengan keberhasilan Airbus Defence and Space memasok 2 unit A400M ke Jakarta. Kesuksesan pabrikan multinasional Eropa tersebut sekaligus mematahkan dominasi Lockheed Martin di pasar pesawat angkut berat Indonesia. Dengan iming-iming pemberian Autonomous Ride CN235, Indonesia setuju membawa pulang 6 unit pesawat angkut yang mengadopsi engine produksi Europrop Internasional. Walakin Jakarta baru setuju untuk membayar 2 buah A400M, sedangkan opsi 4 unit lainnya diharapkan akan diaktifasi pasca 2024. Karena Indonesia baru membayar uang muka untuk 2 pesawat saja, maka Airbus Defence and Space belum dapat memberikan semua hal yang tercakup dalam Autonomous Ride. Amat disayangkan bahwa hingga sekarang belum ada pendanaan untuk program sarana dan prasarana A400M. Sulit untuk mengharapkan terbitnya penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk program tersebut, sebab kuota PSP sudah terpenuhi yaitu 25,004 miliar US dollar. Nampaknya kecil peluang untuk kegiatan sarana dan prasarana A400M sebesar 140 juta US dollar mendapatkan PSP sampai pemerintahan sekarang berakhir pada 20 Oktober 2024. Tanpa adanya sarana dan prasarana pesawat yang memiliki payload 37 ton tersebut, boleh jadi setelah diserahkan oleh Airbus Defence and Space pada akhir 2025, A400M akan diparkir di apron saja. Impor Rafale nampaknya akan menjadi satu-satunya prestasi akuisisi jet tempur dalam fase terakhir MEF 2010-2024. Sedangkan peruntukan Jakarta guna mendatangkan pesawat pancar gas F-15IX dari negeri asal serial TV Hunter nampaknya tidak bagus.
Hanya jika Medan Merdeka Barat mengusulkan pembatalan sejumlah PSP yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, maka akan tersedia ruang fiskal untuk pembiayaan pesawat terbang yang awalnya dikembangkan oleh McDonnell Douglas tersebut. Sampai sejauh ini, belum nampak hilal bahwa kementerian yang dahulu pernah dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara akan mengusulkan penerbitan PSP untuk F-15IX. Sebagaimana diketahui, kegiatan pengadaan F-15IX baru tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah DRP LNJM 2020-2024, revisi keempat sebesar 34,4 miliar US dollar yang terbit pada Mei 2023. Walaupun Washington sudah memberikan lampu hijau ekspor jet tempur yang mengadopsi AN/APG-82 AESA radar pada awal 2022, akan tetapi Jakarta harus bergelut dengan isu pembiayaan program sebelum pada akhirnya terdapat ruang fiskal pada tahun lalu. Namun sayangnya orang nomor satu di lapangan Banteng tidak lagi mengeluarkan PSP setelah April 2023, sehingga peruntungan pesawat pancar gas yang memakai radar keluaran RTX menjadi tidak jelas. Terlebih lagi setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan jurus sakti yang memveto alokasi Blue Book sebesar 34,4 miliar US dollar pada 28 November 2023. Di balik kesuksesan menjadi operator Rafale pertama di rantau Asia Tenggara dan kedua di Asia setelah India, sesungguhnya di masa yang sama Indonesia menghadapi tantangan pula. Setidaknya untuk Rafale batch pertama, hampir dapat dipastikan pesawat yang mempunyai landing run 450 meter alias 1477 feet tersebut tidak dilengkapi dengan rudal udara ke udara. Sebab kegiatan tersebut belum menerima PSP ketika veto Presiden dijatuhkan pada 28 November 2023. Serupa dengan program F-15IX, kegiatan akuisisi senjata berpandu udara ke udara bagi Rafale baru tercantum dalam DRP LNJM 2020-2024 revisi keempat. Rudal udara ke udara hanya akan melengkapi pesawat pancar gas dengan radius operasi 950 nautical miles itu apabila sebelum pemerintahan sekarang berakhir, Kementerian Pertahanan mengajukan penerbitan PSP bagi kegiatan tersebut dengan mengorbankan program lain yang sudah menerima PSP. Kebutuhan PLN untuk rudal udara ke udara Rafale tidak besar, yakni hanya 230 juta US dollar. Apabila pendekatan demikian tidak ditempuh, maka opsi berikutnya adalah menjadikan program rudal udara ke udara Rafale tercantum dalam Blue Book 2025-2029. Kalau opsi itu yang ditempuh, maka Rafale batch kedua pun mungkin belum akan dipersenjatai dengan senjata berpandu udara ke udara. Akuisisi jet tempur tanpa dilengkapi senjata seperti rudal sudah menjadi tradisi bangsa yang tidak luhur. Meskipun tradisi pembelian pesawat tempur, zonder rudal tidak luhur, nampaknya tradisi demikian masih terus dilestarikan sampai sekarang. Hal tersebut mencerminkan bahwa ada suatu hal yang salah dalam perencanaan kebutuhan mesin perang yang disusun oleh pemerintah. Walaupun program akuisisi pesawat tempur tidak bisa satu paket dengan kegiatan pengadaan rudal, namun setidaknya kedua kegiatan berjalan secara paralel, mulai dari penyusunan perencanaan hingga pengusulan mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan. Apalah arti kehadiran Rafale di negeri ini yang di atas kertas mempunyai kemampuan Beyond Visual Range atau BVR, namun faktanya kemampuan yang dimiliki hanya Within Visual Range atau WVR dengan kanon Kiat 30719B 30 mm sebagai senjata andalan untuk merontokkan jet tempur lawan.